Kita hari-hari ini berada di kondisi yang senantiasa berubah ya, terkait dengan lingkungan yang berada di sekitar kita sebagai sebuah keluarga. Perkembangan dinamis yang tentu saja sangat terkait dengan perkembangan kekinian yang menuntut kita untuk secara sadar merasakan betapa pengasuhan yang positif menjadi sangat penting untuk anak-anak kita. Di tengah tuntutan kebutuhan ekonomi, setiap orang tua pasti dihadapkan pada tantangan yang berbeda-beda. Kemudian kondisi ekonomi secara umum bisa jadi juga menyedot perhatian, kemudian juga sumber daya yang ada di dalam keluarga, ayah, ibu, semuanya harus bekerja keras untuk memastikan dapur rumah-rumah kita senantiasa berasap, memastikan nutrisi terbaik bisa sampai kepada anak-anak kita, dan tentu saja kita perlu waspada. Jangan sampai tarikan-tarikan tantangan saat ini yang menuntut kita untuk bekerja lebih keras, siap bersaing dan sebagainya, menyebabkan kita sebagai orang tua abai dalam hal pengasuhan. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus memastikan ini semuanya menjadi perhatian kita bersama. Kita tentu tidak menginginkan anak-anak kita merasakan kesepian, diabaikan, atau kemudian mereka mencari lingkungan di luar keluarga kita, di luar rumahnya, untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, kemudian menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin mereka ingin lontarkan kepada orang tuanya. Tetapi barangkali orang tua memiliki waktu yang sangat terbatas, atau mungkin memiliki waktu tetapi tidak bisa memberikan kualitas terbaik saat berinteraksi dengan anak-anaknya. Ayah bunda, istilah pengasuhan atau pola asuh itu mengandung makna interaksi. Jadi hubungan antara orang tua, ayah, ibu, dan orang di sekitar keluarga inti, mungkin ada kakek, nenek, bibi, paman, atau siapapun yang ada di dalam lingkungan terdekat rumah bersama anak-anak. Secara fisik, psikologis, emosional, sosial, secara terus-menerus sejak di dalam kandungan sampai dengan menjelang usia dewasa anak-anak kita. Itulah pola asuh. Dan ketika kita mengkhawatirkan anak-anak kita terjebak dalam keadaan yang tidak kita inginkan, merasa kesepian, bosan, kemudian berusaha mencari sesuatu di luar rumah untuk menjawab sananya, karena barangkali di antara para orang tua ada yang terjebak dengan kesibukan sedemikian rupa sehingga abai dalam hal aksi terbaik dengan anak-anak. Maka mari bersama-sama kita memastikan kita pengasuhan positif. Pengasuhan positif yang harapannya akan menghasilkan perasaan-perasaan positif, menerima, bahagia, senang. Bukan perasaan-perasaan negatif, diabaikan, direndahkan, diremehkan. Pengasuhan positif itu bermakna kita mengasuh anak kita dalam suasana penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh penghargaan. Menempatkan anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, mereka merasa diterima, merasa diayomi, merasa dilindungi. Dan kemudian juga pengasuhan positif itu mengandung makna kita melibatkan semua pihak yang ada di sekitar kita untuk memastikan anak-anak kita mendapatkan buah-buah dari pengasuhan positif itu. Buah-buah pengasuhan positif ini yang kita harapkan akan membesarkan hati anak-anak kita. Perasaan dihargai akan menjadikan anak-anak kita anak yang pandai menempatkan dirinya ketika bertemu dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Menampilkan sikap santun, kemudian juga hormat,
dan sikap-sikap positif lainnya yang akan menjadikan anak-anak kita kemudian juga dihargai oleh orang lain. Anak yang memiliki harga diri, kemudian akan bisa berinteraksi dengan lingkungannya dengan penuh percaya diri. Tentu saja anak-anak demikian akan jauh dari kasus-kasus bullying yang tidak kita inginkan terjadi pada anak-anak kita. Ayah bunda, siapa saja yang harus dilibatkan di dalam pengasuhan positif? Tentu tadi pertama, semua orang yang berada di dalam lingkungan keluarga. Bagaimana dengan sekolah? Sekolah ini tidak berarti hanya guru, tetapi juga semua yang ada di lingkungan sekolah. Bisa jadi petugas penjaga sekolah, bisa jadi bibi-bibi, paman-paman ya, yang berjualan di lingkungan sekolah. Semuanya ini kita harapkan sudah bisa kita kenalkan dengan apa yang dimaksud pengasuhan positif. Nah, mudah-mudahan kita bersama-sama bisa bahu-membahu, orang tua di rumah, guru-guru di sekolah, apalagi sekarang semakin didorong untuk dilaksanakan pendidikan keluarga juga di sekolah. Harapannya ini semakin menyambungkan rantai-rantai yang akan memastikan anak-anak kita akan merasakan buah-buah dari pengasuhan positif yang akan mengantarkan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh percaya diri, siap beraktivitas di dalam lingkungannya, meraih prestasi, dan insya Allah akan menjadi generasi yang terbaik di masa yang akan datang. Ayah bunda, pengasuhan positif adalah PR kita bersama. Ada PR-PR yang harus kita tuntaskan, sebagaimana anak-anak di sekolah. Ketika mereka diberikan PR, tentu PR tersebut harus dikerjakan. Harus dikerjakan, kemudian juga harus dipertanggungjawabkan, artinya dikumpulkan. Nah, sebagai orang tua, tentu kita harus menyadari setiap kita lahir, tumbuh dari keluarga yang berbeda-beda, lingkungan pendidikan yang berbeda-beda. Ada sejumlah PR-PR pengasuhan yang mudah-mudahan pelan-pelan bisa kita selesaikan bersama-sama, dan insya Allah akan lulus dengan sebaik-baiknya. Terus belajar, ayah bunda, mari bersama-sama kita terus belajar untuk memastikan anak-anak kita mendapatkan pengasuhan positif yang membuahkan pribadi-pribadi penuh percaya diri, siap berkembang dengan sebaik-baiknya di dalam lingkungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.